Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iza Dwi Muslika dengan nomor NIM 186600006. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik identifikasi asam nukleat untuk memenuhi tugas biologi molekuler. Tak lupa juga yang saya hormati dosen pengampu kita, Ibu Lisa Safitri, SSIN Imun. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama ada analisis asam nukleat secara kuantitatif. Cara termudah dan akurat untuk menentukan konsentrasi DNA adalah melalui analisis spektrofotometri karena basa nitrogen dapat menyerap sinar ultraviolet. Semakin tinggi konsentrasi DNA atau RNA dalam larutan, maka sinar ultraviolet akan semakin menyerap. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode absorbansi adalah spektrofotometer yang dilengkapi dengan lampu ultraviolet, kuvet, tabung kaca atau plastik, transparan ultraviolet tergantung jenis instrumen yang digunakan dan larutan asam nukleat yang telah dimurnikan. Pembacaan absorbansi dilakukan pada 260 nanometer. Kontaminasi protein atau fenol akan menyerap cahaya pada panjang gelombang 280 nanometer. Kemurnian DNA dapat diukur dengan menghitung nilai absorbansi panjang gelombang 260 nanometer dibagi dengan nilai absorbansi panjang gelombang 280, dan nilai kemurnian DNA berkisar antara 1,8 sampai 1,9, sedangkan sampel RNA yang murni sebesar 1,9 sampai 2,0. Apabila rasio tersebut di bawah 1,8, berarti ada ketidakmurnian yang signifikan yang masih tertinggal di dalam sampel. Adapun hubungan antara konsentrasi DNA, RNA, protein dengan absorptivitas bisa dilihat pada tabel di bawah ini ya teman-teman. Pengujian sampel isolat DNA atau RNA secara kuantitatif dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Disiapkan sampel DNA atau RNA hasil isolasi sebanyak 5 mikroliter dan diteteskan pada spektrofotometer ultraviolet vis nanodrop 2000. Dibaca grafik kemurnian dan konsentrasi DNA atau RNA. Di bawah ini adalah gambar dari alat spektrofotometri metode nanodrop 2000 C spektrofotometer. DNA dan RNA murni dapat menyerap cahaya ultraviolet karena keberadaan basa-basa purin dan pirimidin. Untuk mengatur konsentrasi asam nukleat digunakan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar di bawah ini ya teman-teman. Untuk keterangannya juga bisa kalian baca. Ini untuk rumus-rumusnya juga. Kemudian yang kedua ada analisis asam nukleat secara kualitatif. Yang pertama ada A, yaitu elektroforesis gel agarose. Elektroforesis adalah proses perpindahan molekul bermuatan melalui suatu media di dalam medan listrik. Elektroforesis menggunakan gel agarose merupakan metode standar yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan asam nukleat. Elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan molekul seluler berdasarkan atas ukurannya dengan menggunakan medan listrik yang dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang dipisahkan. Teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya DNA yang bermuatan negatif.
Kecepatan laju migrasi suatu molekul dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu arus listrik, ukuran molekul, bentuk molekul, konsentrasi gel, adanya pewarna etidium bromida di dalam gel, komposisi larutan buffer. Ini ada gambar dari susunan daksar elektroforesis. Yang bawah adalah konsentrasi gel agaros untuk berbagai range ukuran DNA. Tujuan dari elektroforesis gel agaros: pada hasil isolasi asam nukleat, pemeriksaan gel agaros bertujuan untuk mengidentifikasi kemurnian dan perkiraan konsentrasi DNA atau RNA. Pada produk PCR, pemeriksaan gel agaros bertujuan untuk identifikasi produk PCR amplikon dibandingkan dengan DNA leader atau DNA kontrol positif. Dokumentasi uji PCR akan memurnikan produk PCR untuk identifikasi lebih lanjut, misalnya sequencing pada hasil produk PCR, yaitu amplikon. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu seperangkat alat elektroforesis, power supply, mikropipet 0,5-10 mikroliter beserta tipsnya, kertas parafilm, ultraviolet transmilaminator, kacamata ultraviolet, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 100 ml, lampu ukur 100 ml, lampu Erlenmeyer 50 ml, pipet volume 10 ml, pipet ukur, bal pipet, kompor listrik, sarung tangan, dan selotip. Untuk bahannya yaitu isolat atau DNA atau RNA produk dari PCR, DNA marker, agaros, larutan buffer, TAE 50 kali, dan EDTA 0,5 m, aquades, etidium bromid, loading di 6 kali. Cara dari pembuatan gel agaros 2%. Yang pertama, buat 250 ml larutan buffer TAE 1 kali dengan mencampurkan 5 ml TAE 50 kali ke dalam 245 ml aquades. Buat gel agaros 2% dengan cara menimbang 0,5 gram gel agaros, kemudian larutkan dalam 250 ml buffer TAE 1 kali dan didihkan hingga larutan sempurna. Siapkan bagi elektroforesis, letakkan selotip di tiap ujung bagi elektroforesis. Pastikan bahwa selotip melekat kuat dan tidak ada lubang pada masing-masing ujung bagi. Pasang sisir elektroforesis di salah satu ujung bagi dengan posisi hampir menyentuh dasar bagi. Periksalah suhu larutan agaros dengan cara menempelkan Erlenmeyer ke tangan. Jika suhu sudah turun hingga sekitar 60 derajat Celcius, tuangkan larutan agaros ke dalam bagi elektroforesis. Biarkan hingga larutan berubah menjadi gel yang padat. Ambil sisir dengan hati-hati, lepaskan selotip di ujung-ujung bagi. Ini ada gambar dari ilustrasi pembuatan gel agaros, bisa teman-teman lihat. Kemudian elektroforesis. Masukkan bagi yang berisi gel agaros ke dalam tangki elektroforesis yang telah diisi dengan sisa larutan buffer TAE 1 kali. Pastikan bahwa gel agaros terendam seluruhnya dalam TAE. Siapkan sekitar 5 cm kertas parafilm di dekat tangki elektroforesis. Pipet sebanyak 6 mikroliter sampel DNA, 6 mikroliter DNA marker, dan 6 mikroliter aquades kontrol negatif. Kemudian masing-masing tambahkan 1 mikroliter loading D 6 kali, homogenkan di atas kertas parafilm. Kemudian masukkan ke dalam sumuran gel agaros. Hubungkan kabel dari sumber arus ke tangki elektroforesis. Pastikan bahwa kabel yang tersambung ke kutub negatif berada di dekat sumuran, sedang kabel yang tersambung ke kutub positif berada jauh dari sumuran. Jika tidak demikian, ubahlah posisi bagi atau gel agaros ke arah sebaliknya. Nyalakan sumber arus, aturlah
voltage dan ruang running hingga diperoleh angka 150 volt dan 30 menit. Jalankan elektroforesis lakukan running dengan cara menekan tombol run pada sumber arus. Elektroforesis akan berhenti apabila waktu yang ditetapkan sudah habis, yang ditandai oleh adanya bunyi alarm. Matikan sumber arus dan angkatlah baik dari tangki elektroforesis. Ini ada gambar ilustrasi running elektroforesis, bisa teman-teman lihat. Yang kemudian ada pewarnaan DNA. Setelah proses elektroforesis selesai, gel agar-rus direndam dalam larutan ethidium bromid 0,01% selama 10 menit. Kemudian destaining di dalam 150 ml aqueous selama 10 menit. Letakkan gel agar-rus yang telah diwarnai oleh ethidium bromid di atas ultraviolet transluminator. Nyalakan ultraviolet transilluminator, amati pita-pita DNA yang tervisualisasi. Kemudian yang B ada elektroforesis gel polyakrilamid. Gel akrilamid sering dimanfaatkan untuk memisahkan fragmen DNA kecil, biasanya berukuran kurang dari 100 pascal. Agen denaturing ini berperan untuk mencegah pembentukan formasi struktur sekunder oligonucleotida sehingga memungkinkan penentuan massa molekuler yang akurat. Gel polyakrilamid dibuat dengan cara menuangkan gel polyakrilamid antara dua lempeng kaca yang dipisahkan dengan pembatas dengan ketebalan tertentu. Sistem ini menunjukkan 3 keunggulan agar-rus. Yang pertama, kekuatan pemisahannya sangat besar sehingga dapat memisahkan satu pasang basa dalam 500 pasang basa. Sistem ini dapat menampung sampel lebih besar daripada agar-rus. DNA yang diperoleh kembali dari gel polyakrilamid sangat murni sehingga dapat digunakan untuk keperluan percobaan mikroinjeksi embrio tikus. Pembentukan gel polyakrilamid jaringan 3 dimensi terbentuk oleh kompolimerisasi monomer teraktivasi dengan penghubung dari bis akrilamid diadaptasi dari Samlock et al. 1989. Yang C ada menvisualisasikan DNA hasil elektroforesis. Setelah elektroforesis selesai, ada beberapa metode pewarnaan yang dapat Anda gunakan untuk memvisualisasikan fragmen DNA yang terseparasi di dalam gel agar dapat diamati oleh mata. Yang pertama ada pewarnaan ethidium bromid atau ETBR. Zat warna yang umum digunakan untuk pewarnaan DNA hasil elektroforesis gel agar-rus atau ethidium bromid digunakan untuk alat identifikasi dan mengukur semi kuantitatif fragmen DNA yang terseparasi dalam gel. ETBR ini akan berikatan interkalasi di antara dua antai ganda DNA sehingga ban atau pita DNA dalam gel agar-rus akan berpendar saat diamati dengan sinar ultraviolet karena pewarnaan ini mengandung zat fluorescent. Pewarnaan DNA menggunakan ETBR dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, larutan ETBR ditambahkan pada setiap sampel yang akan dimasukkan ke dalam sumuran gel. Yang kedua, larutan ETBR dicampurkan ke dalam gel agar-rus sebelum gel dicetak dalam cetakan gel. Yang ketiga, larutan ETBR digunakan untuk merendam gel agar-rus setelah proses elektroforesis. DNA hasil pewarnaan menggunakan ethidium bromid kemudian divisualisasikan menggunakan ultraviolet transluminator, maka akan tampak citra berupa pita-pita pada gel. Pita-pita tersebut adalah molekul-molekul DNA yang bergerak sepanjang gel setelah dielektroforesis. Molekul RNA dapat dianalisis dengan prinsip yang sama, yaitu menggunakan gel agar-rus, namun menggunakan buffer yang berbeda, yaitu menggunakan formaldehid. Yang kedua ada pewarnaan PRAF yaitu SS.
Pewarnaan perak adalah metode yang sangat sensitif untuk visualisasi asam nukleat dan protein hasil elektroforesis gel poliakrilamid. Asam nukleat dan protein mengikat ion perak membentuk butiran logam perak yang tidak larut. Perak yang terdeposisi terlihat sebagai pita coklat tua pada gel. Tahapan dari pewarnaan perak meliputi fiksasi, sensitasi dan pembilasan, impregnasi dan larutan perak nitrat atau larutan kompleks perak amonia, kemudian pembilasan dan pengembangan, dan yang terakhir pemberhenti dan pembilasan. Pada ekspresi TDFS dan CDNA-AFLP, hasil elektroforesis gel poliakrilamid setelah dilakukan pewarnaan silver, bisa teman-teman lihat di gambar di samping ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, jika ada salah-salah kata saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.